Kita semua tahu kan kalau Indonesia itu sering banget kena bencana. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau justru dari situasi sulit ini bisa lahir inovasi-inovasi yang wah luar biasa. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana sebuah metode yang namanya design thinking bisa nyulap tantangan bencana jadi solusi yang super kreatif dan manusiawi. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari sini ya. Coba bayangin, ini kondisi di pengungsian waktu bencana Semeru dulu. Penuh sesak, semuanya serba terbatas, privasi itu ya hampir nggak ada. Yang paling penting saat itu, ya tempat berlindung yang aman dan layak. Ini bukan lagi soal logistik doang, ini soal kemanusiaan. Nah, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Gimana caranya kita bikin solusi yang nggak cuma cepet tanggap doang, tapi benar-benar pas, benar-benar menjawab apa yang korban butuhkan. Bukan cuma berdasarkan asumsi kita aja. Jawabannya ternyata ada pada sebuah peta yang bisa memandu kita. Yuk kita kenalan sama yang namanya design thinking. Gampangnya gini, design thinking itu cara kita mecahin masalah dengan selalu menempatkan manusia sebagai pusatnya. Prosesnya juga nggak sekali jadi loh, tapi berulang-ulang, terus diperbaiki sampai dapat solusi paling oke. Intinya pahami dulu orangnya. Prosesnya tuh punya 5 tahap yang jelas banget. Pertama, empathize, kita berempati. Kedua, define, kita rumuskan masalahnya. Ketiga, ideate, kita obral ide. Keempat, prototype, kita bikin model kasarnya. Dan terakhir, tes, kita uji coba. Nah, kita bakal bedah 5 tahap ini pakai 2 contoh kasus nyata. Satu hunian fisik, satu lagi aplikasi digital. Oke, sekarang kita lihat langsung gimana sih kelima tahap tadi diterapin di 2 proyek yang beda banget ini. Siap? Mari kita mulai. Tahap 1, ini yang paling fundamental, empathize. Tujuannya bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar merasakan apa yang dialami sama para korban dan relawan. Di sini kita harus buang jauh-jauh semua asumsi kita dan benar-benar jadi pendengar yang baik. Caranya bisa macam-macam. Kalau untuk proyek hunian, timnya bisa terjun langsung ke Semeru, ngobrol sama warga di sana. Kalau untuk aplikasi digital, empatinya dibangun lewat wawancara mendalam sama ahli, sama relawan, sama calon donatur. Tujuannya sama, gali kebutuhan langsung dari akarnya. Oke, setelah dapat segudang cerita dan data dari tahap empati, kita masuk ke tahap define. Disinilah semua temuan tadi kita saring, kita olah, sampai jadi satu kalimat masalah yang tajam, spesifik, dan jelas. Nah, ini dia contoh hasil rumusan masalahnya. Untuk proyek hunian, intinya adalah korban butuh tempat tinggal sementara yang bisa dibangun cepat, aman, dan yang paling penting, ngasih privasi. Kalau buat aplikasi, masalahnya beda lagi. Butuh satu platform terpusat yang transparan buat nyambungin semua orang, relawan, donatur, dan korban. 2 masalah yang beda kan, tapi keduanya lahir dari empati yang sama. Nah, sekarang bagian paling seru, ideat. Begitu masalahnya udah jelas, saatnya kita liar. Kita lempar semua ide yang kepikiran, gak peduli segila apapun kedengarannya. Di tahap ini, gak ada ide jelek, pokoknya sebanyak-banyaknya. Coba kita bayangin, pas brainstorming mungkin muncul ide-ide kayak gimana kalau rumahnya kayak Lego, bisa dirakit cepet, atau pakai bahan yang super ringan tapi tetap kokoh gimana? Buat aplikasinya, bikin aja aplikasi serba ada buat semua urusan bencana, atau kasih fitur buat ngelacak donasi biar transparan. Nah, inilah momen kreativitas tanpa batas. Ide-ide tadi ya jangan cuma ngawang-ngawang aja, harus diwujudkan. Di tahap prototipe inilah jembatannya. Kita ubah ide-ide tadi jadi sesuatu yang nyata, meskipun masih kasar. Bisa model fisik, bisa sketsa digital. Tujuannya bukan buat bikin yang sempurna, tapi buat bikin sesuatu yang bisa kita pelajari. Prototipe itu bentuknya macam-macam, tergantung solusinya. Buat hunian, bisa aja bentuknya maket sederhana dari kardus yang nunjukin strukturnya. Kalau buat aplikasi, bisa berupa gambar-gambar atau wireframe yang nunjukin alur penggunaannya. Ini semua dibuat jauh sebelum ada coding-codingan loh. Dan inilah momen kebenarannya. Tes. Prototipe yang udah kita bikin tadi, kita bawa lagi ke calon penggunanya. Tujuannya, bukan buat pamer, keren kan ide gue? Bukan. Justru buat nyari celahnya. Di tahap ini, dapat kritik pedas itu justru anugerah. Poin paling krusialnya tuh ini. Prosesnya bukan garis lurus dari tahap 1 sampai 5 selesai. Bukan, tapi sebuah siklus. Dari hasil tes, kita bisa aja balik lagi ke tahap ideate, atau bahkan balik lagi ke define buat ngerumusin ulang masalahnya. Gagal, perbaiki, coba lagi. Terus begitu. Siklus ini namanya iterasi, dan ini kunci utamanya. Kenapa? Karena lebih baik kita punya solusi yang 80% benar, tapi bisa dipakai cepat, daripada nunggu solusi 100% sempurna, tapi telat.
Oke, setelah melalui proses putar-putar tadi, apa sih hasilnya? Yuk kita intip gimana ide-ide mentah tadi akhirnya berubah jadi solusi yang matang dan nyata. Tada, ini dia solusi fisiknya. Sebuah hunian adaptif buat para korban bencana Semeru. Strukturnya pakai baja ringan yang modular, jadi bisa dirakit super cepet. Desainnya juga mikirin sirkulasi udara biar nyaman. Ini jawaban langsung buat masalah privasi, keamanan, dan kecepatan yang tadi kita temukan di awal. Dan ini dia solusi digitalnya, aplikasi Aksi Bencana Indonesia. Satu platform yang jadi jawaban buat kebutuhan koordinasi dan transparansi. Isinya lengkap dari info bencana real-time, donasi, manajemen relawan, logistik, sampai edukasi. Semuanya ada dalam satu genggaman. Keren kan? Ngelihat semua ini, mungkin ada yang mikir, wih, kayaknya rumit banget ya. Eits, tunggu dulu. Intinya sebenarnya bukan di prosesnya yang kaku kok. Sejatinya, design thinking itu adalah sebuah mindset, sebuah cara pandang kita ngelihat masalah, bukan lagi sebagai halangan, tapi justru sebagai sebuah peluang, sebagai undangan buat kita berkreasi. Mindset ini bisa kita latih kok. Kuncinya ada 4. 1. Selalu fokus sama manusianya. 2. Kolaborasi itu wajib, jangan kerja sendiri. 3. Jangan takut salah, yang penting cepat belajar dari kesalahan itu. Dan 4. Mulailah dari hal kecil, nggak harus langsung besar. Jadi, aku mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Coba deh, lihat sekelilingmu. Di sekolah, di lingkungan rumah, di komunitasmu. Masalah apa sih yang kamu lihat? Dan gimana kalau kamu coba pecahkan masalah itu pakai cara berpikir ini? Siapa tahu, solusi keren berikutnya datang dari kamu.